kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan Tuhan. Di atas kayu salib membuktikan bahwa Dia sangat dan begitu mengasihi kita. Untuk itu, untuk membalas setiap kasih Tuhan, mari kita mau datang. Kita mau berikan hati kita, kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, karena Dialah yang layak diagungkan, Dialah yang layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati yang
Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Membuktikan Tuhan begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kasih yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami, kami mau lakukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita di pagi hari ini? Amin. Ada sukacita di pagi hari ini? Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara bersukacita, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan bangkit teruskan nama Yesus. Haleluya. Yeah.
dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin dari jemaat Tuhan ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan atau melalui pujian. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai hidup kita berharga di mata Tuhan. Yes. Oh
untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang berulang takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang termulia takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada kami semua. Kami mengerti firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu selalu duduk. Saudara, hari ini hari kita merayakan hari Paskah. Saudara, Paskah itu kematian Tuhan, ya. Paskah ini kematian Tuhan. Kalau kebangkitan Tuhan itu biasanya disebut hari raya Apam Partir atau hari raya Buah Sulung, saudara. Buah Sulung kebangkitan, ya. Jadi sekarang kita merayakan hari raya Paskah. Saudara, Paskah itu Tuhan melepaskan kita, membebaskan kita dari dosa, saudara. Kalau dulu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, Paskah itu mereka keluar dari negeri Mesir Paskah, saudara. Paskah itu hal-hal yang penting. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada banyak peristiwa yang terjadi pada Paskah, saudara. Tapi hari ini kita akan melihat tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau di kalender sekarang ditulisnya wafatnya Yesus Kristus. Hari Minggu kebangkitan Yesus Kristus. Kalau dulu wafatnya Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih. Sekarang sama pemerintah diganti jadi wafatnya Yesus Kristus. Saudara, saya rasa itu baik, saudara, dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Jadi untung ada juga tulisan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi luar biasa, saudara. Wafatnya Yesus Kristus lalu kebangkitan Yesus Kristus. Kalau cuma ditulisnya hanya wafatnya saja tanpa kebangkitan, wah, nanti orang pikir sudah wafat, sudah gak bangun lagi. Tetapi ada, saudara, tulisan juga kemarin saya dengar dari Kementerian Agama, hari Minggunya kebangkitan Yesus Kristus. Saya bilang puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, ada itu, saudara. Nah, itu yang kita lihat, saudara. Jadi saudara, hari ini saya ingin kita melihat tentang penderitaan yang Yesus tanggung pada waktu dia mati di kayu salib. Sebenarnya saudara, bukan pada waktu dia mati di kayu salib saja penderitaan Yesus, tetapi semasa hidup dia, saudara, dia penuh dengan penderitaan. Dia adalah manusia yang penuh dengan sengsara. Jadi saudara, kalau saudara ngalamin sengsara, ngalamin penderitaan, Tuhan Yesus kita lebih dari saudara penderitaan. Julukannya saudara, the man of sorrow. Jadi orang yang menderita terus. Kadang-kadang saya juga
berpikir, kok harus seperti itu ya? Karena saudara menderita. Jadi dia mengambil level yang paling bawah untuk bisa menangani penderitaan yang paling bawah. Kalau Yesus cuma ngambil penderitaan levelnya menengah, yang bawah nggak ke-cover. Udahlah, Yesus menderitanya sedang-sedang saja. Yang menderitanya paling bawah nggak ketolong. Tapi Yesus itu menderitanya sampai nontok, sampai dasar. Sehingga dari bawah sampai ke atas itu ketolong semua. Makanya disebut dia orang yang paling banyak menderita. Ya, tapi dia menderita bukan karena siapa-siapa, bukan karena dia nggak punya apa-apa, bukan karena dia orang jahat, tetapi dia menderita karena saudara, karena saya. Itu sih intinya. Saya ingin baca Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ini adalah nubuatan tentang kematian Yesus. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilut-bilutnya kita menjadi sembuh. Amin. Nah, ini yang kita lihat. Jadi saudara, sebelum Tuhan Yesus itu mati, udah dinubuatkan lebih dulu, kira-kira 500 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Jadi Yesaya 53 dan sebagian dari 52 ini adalah kisah tentang kematian Yesus. Orang Yahudi, saudara, orang Yahudi, dia nggak mau baca ayat itu, nggak mau. Jadi kalau dia baca Taurat, dia baca kitabnya di sinagog atau tempatnya mereka baca, udah Yesaya 51 lompat Yesaya 54, nggak mau dibaca. Kenapa nggak mau dibaca sama mereka? Karena mereka melihat tentang Mesias ini, kok menderita kayak gitu. Aku tidak ingin punya Mesias yang seperti itu. Padahal memang dia harus melakukan seperti itu. Jadi orang Yahudi pengen melihat Yesus raja segala raja, tapi Yesus yang menderita nggak mau. Padahal menderita itu untuk menolong kita semua, saudara. Nah, itu yang ada. Lalu, saudara, kalau kita lihat di ayatnya yang keempat, sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan. Jadi saudara, kalau kita lihat di bagian ini, nah, kalau saudara baca misalnya ya, kalau saudara baca tadi sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Tapi kalau saudara baca semuanya, ya, saudara gambarkan seperti apa Yesus yang menderita itu, seperti apa yang saudara gambar kalau saudara baca semua. Seorang sida-sida itu bendahara dari negeri namanya Ethiopia. Dia sedang mengendarai kereta kuda di padang gurun sambil baca kitab Nabi Yesaya pasal ini. Dia baca. Waktu dia baca, dia berpikir, siapa orang ini, siapa? Kok ngalamin ini siapa? Lalu Tuhan bicara sama Filipus, pergi kamu temuin orang itu. Waktu ditemuin, Filipus tanya, apa yang kamu baca? Aku lagi baca Yesaya 53. Orang ini siapa? Lalu Filipus berkata, dia adalah Yesus. Sekarang saudara, bagaimana
saudara menggambarkan Yesus itu bagaimana? Seandainya saudara diberikan pena, saudara diberikan kuas, saudara suruh menggambar Yesus, seperti apa yang saudara gambarkan sosok Yesus? Apakah saudara gambarkan Yesus itu seorang yang otot-ototnya itu kuat? Wah, saudara gambar dengan otot-ototnya yang keluar. Saudara melihat, wah, Yesus itu dadanya six pack, saudara, wah. Atau saudara gambarkan wajahnya Yesus itu sangat ganteng, saudara. Apa saudara mau gambarkan itu? Karena saudara cinta Yesus, ya. Kita nih, saya ini cinta Yesus, saudara cinta Yesus, ya. Lalu kita mau menggambarkan Yesus menurut pemikiran kita seperti apa? Seperti apa wajah Yesus? Saudara gambarkan wajah Yesus itu sangat sempurna. Tapi bagaimana Yesaya menyebut wajah Yesus? Saudara, tidak seperti yang saudara gambarkan. Wajah Yesus tidak seperti saudara gambarkan. Nah, kita lihat dulu masa kecil Yesus sedikit, saudara. Yesus itu, saudara, di Alkitab udah disebut dia tumbuh seperti tunas muda. Dia tumbuh di satu negeri, satu desa. Bukan desa lah, dusun, saudara. Lebih dari desa, dusun. Namanya Nazaret. Nazaret itu satu daerah kota yang gak istimewa, satu kota yang tidak ada harganya. Disebut oleh Yesaya tempat yang tandus, tempat yang kering, saudara. Tempat yang tandus. Kalau bisa jangan tinggal di Nazaret, jangan tumbuh di Nazaret. Yerusalem lebih bagus, Bethlehem lebih bagus. Nazaret tidak, saudara. Nazaret sama Bethlehem lebih bagus Bethlehem. Nazaret itu satu tempat yang desa sangat, ditambah dengan di situ ya orang-orangnya, saudara, banyak kira-kira nggak benar gitu. Tapi anak manusia, Yesus tinggal di sana. Walaupun tempat dia tinggal itu orang-orangnya itu berandalan kira-kira, tapi Yesus bisa tumbuh dengan baik di tengah-tengah seperti itu, saudara. Jadi kita lihat bahkan Yesus bisa berkenan, saudara. Nah, itu kita lihat tubuhnya di sana. Lalu penampilan Yesus kayak apa? Penampilan Yesus seperti, sosoknya Yesus itu seperti apa? Yang saudara idolakan, yang saudara gambarkan seperti apa? Yesaya menyebut penampilannya biasa aja, saudara. Nah, kalau kita lihat ayat 2, saudara, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Yesus tidak ganteng. Tulisannya Yesus tidak tampan di sini, saudara. Kalau kita lihat di sini, nah, saudara, kalau gitu dikatakan penampilan biasa aja, kayak orang-orang biasa. Tidak kayak aktor Korea, saudara. Enggak, saudara. Dia biasa saja. Saudara mulai memikir, kalau begitu gimana ya Yesus kok enggak ganteng? Kita kan kepengen, saudara, Yesus itu gantengnya super. Lebih ganteng Yusuf di dalam Alkitab daripada Yesus, saudara. Nah, kenapa kok anak manusia Allah waktu turun ke dunia tidak mengambil yang paling ganteng supaya disukai? Tapi dia wajahnya sederhana dan biasa-biasa, ya. Sederhana dan biasa. Saudara, itu turun seperti itu. Lalu saudara, dikata semaraknya pun
tidak ada. Itu artinya penampilannya itu biasa. Penampilannya. Daud, Saul lebih begini. Saul itu tinggi, gagah saudara, ganteng saudara. Itu Raja Saul. Dia bahunya itu lebih tinggi dari yang lain. Daud itu wajahnya elok, tapi Yesus biasa. Saudara, Bapak ngasih seperti itu. Jadi wajahnya biasa-biasa saja. Penampilannya enggak istimewa. Saudara, kita kan seorang maunya tuh, wah Yesus lahir itu jadi anak itu, saudara, super. Ini bayi super, saudara. Bertumbuh dengan super. Lalu kemudian nanti, hebat. Wah, saudara. Tidak, saudara, tidak. Sehingga orang nggak nganggap. Itu saudaranya yang tinggal dengan Yesus, namanya Yakobus, itu juga tidak terlalu nganggap sama Yesus. Karena dia bilang biasa saja. Yang tahu ini anak Allah hanya Yusuf dan Maria, yang lain nggak tahu. Tapi waktu Yesus lewat, pernah Yohanes Pembaptis menyebut, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Saudara, sekarang setelah saudara itu, saudara kalau saya tanya, coba gambarkan tadi penampilan Yesus. Saudara mulai memikirkan, dia orang yang biasa. Otot-ototnya juga enggak seperti Simpson mungkin. Dia orang yang biasa. Saudara, ya biasa. Mungkin ada orang mengatakan, tapi Yesus kan pintar. Wah, dia tuh jenius. Tidak, saudara. Biasa. Kenapa? Yesaya bilang begitu. Kalau rajin, ya Yesus rajin. Sehingga dia seorang yang mau belajar, saudara. Wajahnya, saudara, kalau kita lihat di coba saudara lihat manusia yang sengsara. Kalau kita lihat saudara itu, dia dihina. Siapa yang mau dihina? Saudara pasti nggak mau dihina. Disinggung sedikit saja, nggak pasti nggak mau. Dia dihina. Yang dihina itu siapa? Pencipta alam semesta. Dia dihina. Dihinanya bukan sekedar dihina dengan direndahkan. Dia dihindari orang. Dihindari orang itu artinya saudara, orang nggak ngereken. Nah saudara, kamu siapa? Kamu nggak ada, dibuang. Seorang yang kita lihat saudara penuh dengan sengsara. Seorang yang penuh dengan sengsara. Penuh dengan sengsara. Biasa menderita, saudara. Biasa menderita. Saudara biasa menderita. Yesus lebih biasa menderita. Saudara, itu yang ada. Orang menutup muka terhadapnya. Jadi kalau lihat Yesus memalingkan muka. Saudara, ada kalau lagi berpapasan sama orang, terus tiba-tiba orang buang muka sama saudara, saudara kayak apa? Kayak kecakapan aja kamu. Buang muka saudara. Orang melihat Yesus waktu itu begitu saudara, nggak masuk itu kan? Dia itu siapa saudara? Kenapa kok Bapak izinkan kayak gitu? Kalau saya lihat dalam gambarnya ini saudara, dia itu coba lihat, saudara, recap ya. Ada orang memang bertanya, bukankah wajah Yesus itu buruk setelah di kayu salib? Ya, memangnya. Tetapi sebelumnya juga dia wajahnya biasa-biasa. Saudara, kita lihat. Nah, kita tanya, mengapa Yesus melakukan, mengapa Bapak lakukan kayak gitu? Mengapa Bapak harus mengizinkan seperti itu? Tadi saya katakan, karena dia harus mengangkat dari yang paling rendah.
untuk diangkat semua, saudara. Mengapa harus melewati itu? Dia adalah pencipta alam semesta, dia adalah Allah, saudara. Dia adalah Tuhan kita. Sesungguhnya apa yang dialami Yesus untuk menanggung dosa saudara, untuk menanggung dosa saudara, itu yang dialami oleh Yesus. Saudara, ayat yang tadi kita baca, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara, dia tanggung apa? Nanggung penyakit saudara, nanggung penyakit saya, nanggung penyakit saudara, nanggung penyakit saya. Kita tidak bisa menanggung penyakit orang lain, tapi Yesus menanggung penyakit saudara semua. Kenapa? Karena saudara sakit-sakitan, karena saudara penuh dengan penyakit. Kata surat Roma, penyakit saudara dari kepala sampai ke kaki, penuh borok, baik matanya, baik telinganya, baik mulutnya, semua penuh dengan borok dan penuh dengan luka. Itulah sebabnya Yesus dari kepala sampai kaki penuh dengan luka. Karena saudara penuh dengan luka, karena saya penuh dengan luka. Saudara punya penyakit seperti itu. Siapa yang bilang? Surat Roma, Paulus bilang dari kepala terus sampai ke semua penuh dengan borok. Nah, di teks Septuaginta itu kata penyakit itu, kalau di bahasa Ibrani kata kolil itu artinya penyakit, tetapi Septuaginta tidak menulis dengan penyakit. Septuaginta itu bahasa Yunani, saudara. Ditulisnya dengan kata hamartia, artinya dosa. Karena nggak bisa, nggak mungkin, saudara, menjelaskan. Akhirnya ditulis dosa kitalah yang ditanggungnya. Saudara adalah orang berdosa. Siapa yang di sini yang ngaku tidak ada dosa? Mungkin yang ngaku tidak ada dosa itu dosanya paling banyak. Saudara, dosa itu adalah penyakit yang paling berbahaya, lebih dari penyakit apapun. Saudara, lebih dari penyakit apa yang paling hebat pada waktu zaman dulu, saudara? Zaman dulu ya. Penyakit yang paling hebat adalah kusta. Karena kusta itu gak ada obat. Makanya kusta diidentikan dengan dosa. Saudara, itu dosa penyakit yang paling berat. Kalau sekedar sakit perut, sakit kepala, sakit segala macam, saudara, itu masih gak apa-apa. Tetapi kalau dosa, itu penyakit yang paling parah, paling hebat. Kalau hidup kita benar, saudara, hidup kita itu berkenan kepada Tuhan, penyakit apapun tidak ada masalah, saudara. Mungkin kita kena karena kita kurang sehat makan, karena kita mungkin kurang jaga, kurang merawat, saudara. Tetapi masih tidak apa-apa. Kalau kena dosa, sekali kena, mati. Bukan mati biasa, mati langsung, kebinasaan total, saudara. Itu yang ada. Jadi saudara, itu yang kita lihat. Jadi penyakit dosa itulah yang diangkat. Tidak ada yang lain, saudara. Jadi kita lihat di situ, itu Tuhan itu ambil dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengangkut segala penyakit kita. Hanya Tuhan Yesus. Yohanes bilang, lihat dia. Waktu Yesus lewat, lihat dia, anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Dosa seisi dunia ini, saudara, diangkut, dibuang. Kalau saudara hidup suci dan saudara dan tidak hidup dalam dosa, penyakit yang mungkin kita alami itu masih bisa diatur, bisa dikendalikan. Tapi saudara, itu yang ada. Tuhan Yesus mengangkut lebih nomor satu, hapuskan dosa saudara. Dia angkut dosa saudara. Dosa saudara sudah diangkut oleh Tuhan, sehingga saudara menjadi orang yang tidak ada dosa.
Saudara menjadi orang yang tidak berdosa. Kalau ditanya, siapa yang tidak berdosa? Oleh darah Yesus, aku disucikan dari segala dosa. Saudara, dosa itu sumber segala penderitaan. Semua penderitaan di dunia ini, saudara, sumbernya dosa. Semua penderitaan itu sumbernya dosa. Tidak ada yang tidak ada hubungan dengan dosa. Pasti ada, saudara. Semua penderitaan. Yesus mati untuk mengambil semua penderitaan kita dan memikulnya sendirian. Dia ambil semua. Enak, saudara. Dia ambil semua, saudara. Dia menjadikan dirinya yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, sehingga kita bisa dibenarkan, kita dibebaskan. Saudara, kita dibenarkan, kita dibebaskan. Itu yang ada. Nah, saudara, dosa itu dianggap oleh Alkitab itu utang, saudara. Utang kepada siapa? Hutang kepada Bapa, kepada Allah. Saudara punya hutang. Saya punya hutang. Hutang itu harus dibayar. Kalau hutang tidak dibayar, saudara, itu akan dibawa ke pengadilan. Udah dibawa ke pengadilan, di penjara. Saudara punya hutang banyak. Saudara punya hutang banyak. Saya punya hutang banyak, saudara. Hutang kepada siapa? Hutang kepada Bapa. Hutang dari mana saja? Hutang bawaan. Hutang dari orang tua kita. Hutang yang besar dari Adam. Hutang diri kita sendiri yang berhutang, saudara. Karena kita berbuat dosa, kita berbuat salah, Tuhan anggap ini hutang. Tuhan anggap ini hutang. Itulah sebabnya Yesus disebut penebus dosa. Penebus dosa. Hutang, saudara. Ini yang ada. Dan manusia gak bisa bebas dari hutang itu, saudara. Hutang dosa akan membawanya kepada kematian. Hutang dosa membawanya kepada kematian. Seperti yang saya pernah katakan, ada orang Kristen yang mengerti. Di batu nisannya ada tulisan, utangku sudah dilunasi. Batu nisannya begitu. Biasanya batu nisannya kan ada yang hidupku Kristus, mati untuk, aku telah menyelesaikan pertandinganku. Tapi orang ini nulisnya gini, utangku sudah dilunasi. Artinya apa? Yesus melunasi. Waktu orang tanya, kenapa orang ini menulis kayak gini? Ya, pesannya. Karena dia mengatakan, hutangku sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus. Saudara, itu yang ada. Jadi saudara, apa maksudnya? Tuhan Yesus mati. Bayaran utang itu cuma satu, mati. Anak domba. Yesus mati. Dia bayar utang dosa kita. Kepada siapa? Bapa. Dia kasih hutang itu saja. Lalu Bapa bilang dosanya dihapuskan. Lalu Yesus menghancurkan pekerjaan iblis. Dia merebut saudara dari cengkraman maut. Dan iblis tidak berdaya. Jadi saudara, itu yang ada. Ada ajaran, saudara. Ajaran, ya saya sebut ajaran menyimpang, saudara. Dia bilang Yesus bayar utangnya ke iblis. Tidak ada hubungan. Yesus bayar ke Bapa. Lalu kemudian iblis dihancurkan, saudara. Sebab dengan iblis dihancurkan dan iblis tidak berdaya. Saudara, utang kita bebas, lunas. Orang yang hutangnya lunas itu lega, saudara. Ada orang punya hutang banyak, saudara. Lalu pada waktu hutangnya udah lunas, dia bilang, lega aku. Kenapa? Udah lunas. Sebab itu katanya jangan gampang-gampang hutang, saudara. Hutang apalagi katanya sama mana pinjol, saudara. Saudara, hati-hati. Kita lihat, saudara, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudara, dikatakan di sini kesengsaraan saudara dipikul. Beban. Manusia itu punya beban. Saudara, saya ngelihat di stasiun kereta api, ada orang, saudara, dia naik kereta api, bawa barang itu banyak, saudara.
tubuh tuh banyak ya saudara. Wah dia turunnya ini susah saudara, karena dia bawa banyak barang. Terus ada orang naik saudara, ya orang-orang pada yang mau nolong saudara. Oh iya, tuh dia tolong semua. Dia bawa apa sih anak perempuan ini? Cuman bawa tas jinjing saja, barang beratnya dibawa oleh 2 orang saudara. Neng-neng. Dia cuma jalan aja saudara 2 orang. Oh iya tolong masukkan ke mobil ya, gitu. Terus dia bayar. Dia bilang, ya bebannya nggak ada, dia cuma udah dibawa. Kira-kira mirip-mirip. Beban saudara banyak, lalu Tuhan ambil beban itu. Dan beban yang paling banyak yang membuat saudara menderita itu adalah dosa saudara. Yang ambil beban itu, dia pikul. Kayak orang di peron kereta api, dia pikul saudara, dia pikul, dia bawa. Betul. Supaya beban saudara nggak terlalu berat. Supaya beban saudara nggak terlalu berat. Karena Tuhan tahu kalau beban saudara berat, saudara nggak bisa apa-apa. Kalau beban berat terlalu berat, saudara mau bisa apa? Tuhan aku nggak mampu, Tuhan aku nggak sanggup. Tapi Yesus mengambil beban saudara, dia bawa dia. Kapan kalau kita lihat Yesus memikul beban, dia pikul kayu salib, karena di kayu salib itulah ada beban saudara yang diambil. Saudara dia bawa semua. Sehingga aku mengatakan aku gak punya beban lagi. Kalau saudara hidup saudara benar di hadapan Tuhan, saudara gak merasa tidak ada beban di saudara. Kalau ada beban pun saudara mengatakan, Tuhan kau yang tolong aku, maka Tuhan Yesus akan menolong saudara dan akan mengangkat beban saudara, sehingga saudara bisa merasakan bebas karena Dia yang ada. Saudara, Yesus dengan salibnya. Saudara, kalau kita lihat salib Yesus, saudara kalau misalnya coba, saudara saya ada beberapa gambar. Nah tentang saudara, kalau saya lihat saudara ada gambar-gambar ini, gambar itu yang agak kecil saudara gambarnya. Yesus disalib, kayunya saudara, kayunya ini agak bagus, kayunya agak bagus. Nah, yang sampingnya sebelah kayunya itu agak kasar. Kalau yang di bawah itu balok kayu, hanya balok kayu, saudara. Saudara, misalnya salib, kadang-kadang kita lihat ada gambar salib ini kan halus, saudara ya. Ini sudah dipelitur, sudah dibersihkan halus, itu salib. Yesus tidak disalib di kayu yang kayak gini. Atau di yang gambar-gambar itu enggak. Itu halus. Tetapi Yesus itu disalib itu batang pohon yang kecil saudara potong. Lalu suruh pikul. Jadi kulitnya itu masih ada. Kulitnya tuh kasar, makanya disebut salib yang kasar. Dan itu nanti disadarin di sini, ditekan. Jadi bukan salib yang halus, tapi salib yang kasar, yaitu batang pohon, saudara. Waktu pikul, ya, waktu tuh kulit pohonnya kegesek-gesek, berdarah lagi. Karena serdadu atau prajurit Roma tidak akan pohon dipotong dulu, dibuat kotak lalu dipasang, enggak saudara, langsung potong diambil. Itulah sebab disebut salibnya kasar, salibnya. Dan dia Kisah Rasul menyebutnya tidak salib, tapi menyebutnya pohon. Di Indonesia nyebutnya memangnya salib, tapi dalam bahasa Inggris nyebutnya tree, pohon. Saudara, itu batang yang ada. Sengsara lagi. Sudah kalau cerita kayak gini saudara, orang yang dengernya rasa-rasanya menangis. Tetapi itu yang dia alami dan itu yang dia kerjakan saudara. Kalau bukan untuk saudara, kalau bukan kasih. Saudara, orang bilang kalau bukan kasih, lautan kering. Mau menceritakan tentang kasih Tuhan, air laut jadi tinta, langit jadi kertas,
tidak mencukupi untuk menceritakan kasih Tuhan. Sebab kasih Allah itu besar. Saudara, manusia berpikir Yesus itu mengalami itu karena Allah sendiri, karena Tuhan. Banyak orang tidak paham dan tidak mengerti mengapa harus mati di kayu salib. Kenapa enggak mati yang lain saja? Karena saudara, kematian di kayu salib itu kematian yang paling mengerikan saat itu. Itu bukan tradisi orang Roma. Itu bukan tradisi orang Yahudi. Kematian di kayu salib bukan tradisi orang Yahudi. Kematian di kayu salib itu tradisi orang Persia yang diambil oleh orang Yunani dan orang Romawi, lalu dijadikan kematian yang paling mengerikan. Saudara, mengapa harus menderita? Mengapa? Mengapa dia? Karena Yesus harus mengalahkan alam kematian. Yesus harus mengalahkan sumber kematian. Yesus harus mengalahkan penyebab kematian. Karena dia adalah kehidupan. Jadi saudara, Yesus harus mengalahkan sumber kematian. Sumber penyebab kematian itu yang ada, saudara. Kita lihat ayat 5 dulu. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudara, Yesus ditikam. Coba kita lihat dia ditikam karena pemberontakan kita bagaimana? Coba. Ya, saudara lihat. Dia ditikam. Ditikam itu artinya ditusuk, saudara. Bukan memang kata tikam itu seolah-olah tombak atau pedang. Tetapi pengertian di sini bukan. Itu adalah benda yang tajam. Benda yang tajam. Kepala kena mahkota duri. Jadi mahkota dibuat dari duri. Duri-durinya cukup panjang, ditaruh di sini. Lalu serdadu Roma pukul kepalanya dan darah keluar. Punggungnya sampai ke paha semua ke kaki itu dicambuk. Terus dicambuk, saudara, sebanyak-banyaknya. Dengan sekali cambuk itu, saudara, ada 5 kali. Dan di ujung tali itu ada 3 lagi, saudara. Pukul, kena, cambuk. Sampai saudara memar, bilurnya muncul. Tangannya ditusuk paku, ditikam. Kakinya kena lagi. Dan terakhir lambungnya, saudara, tusuk lagi. Dari kepala sampai ke kaki ditusuk semua. Dia tertikam karena siapa yang menikam? Dia tertikam karena pemberontakan kita. Apakah kita memberontak? Ya. Dosa, pesa artinya pemberontakan, saudara. Karena saudara memberontak. Setiap orang yang berbuat dosa adalah pemberontakan. Itulah yang menikam. Jadi Yesus ditikam tangannya, ditikam kakinya, ditikam lambungnya. Oleh siapa? Orang Romawi? Tidak, saudara. Pemberontakan saudara telah menikam. Tapi kenapa dia mau? Karena dia mencintai saudara. Untuk apa? Karena dia ingin saudara jadi anaknya. Bapa membiarkan anaknya Yesus mengalami demikian. Saudara, ini pengorbanan Bapa yang terbesar. Saudara, Bapa mengorbankan. Lalu ada orang bertanya, kenapa Bapa membiarkan anaknya mati?
Itu kan artinya bapak membunuh anaknya. Itu pendapat orang. Tetapi saya bilang tidak. Saya kasih contoh saudara. Kemarin saya lihat ada WA masuk ke saya. Dia cerita begini. Di satu negara dia bilang ada penjaga kereta. Penjaga kereta itu saudara menjaga stasiun kereta. Lalu kemudian dia punya anak laki-laki satu-satunya. Dia sama-sama dengan dia, anak kecil itu saudara. Si bapak itu kerjanya di penjaga kereta, lalu kemudian di stasiun kereta saudara. Kadang-kadang ada orang naik kereta api itu, ada yang macam-macam orang saudara. Ada orang jahat, ada orang baik, semua itu segalanya. Nah, kereta itu jalannya di atas jembatan. Jadi jembatan di laut saudara. Kalau ada kapal lewat, ini diangkat saudara. Jadi jembatannya diangkat, kapal lewat. Kalau udah kapal lewat, ini balik, kereta bisa lewat. Jadi itu ada di jembatan. Suatu waktu saudara, katanya si bapak itu kan bisa tahu jam segini kereta lewat. Ternyata kereta api datang lebih cepat, lebih dulu saudara. Si bapak lagi ngatur yang lain. Anaknya lihat, anak kecil itu lihat. Wah, dipanggil bapaknya, katanya teriak-teriak, bapak keretamu lewat, bapak keretamu lewat. Tapi bapaknya saudara tidak dengar. Lalu kemudian anaknya itu dia lari ke sana, dia ambil tuas untuk menurunkan jembatan itu saudara. Karena kapal udah lewat, menurunkan jembatan supaya kereta lewat. Dia coba naik ke sana, bapaknya kaget, dilihat, bapaknya kejar saudara. Anaknya kepleset, katanya dia masuk ke rongga-rongga situ saudara. Bapaknya bilang, kalau aku biarkan itu jembatan naik, anakku hidup. Tapi kalau aku biar jembatan itu turun, anakku kegencet mati. Dia bilang gitu. Dia pilih mana. Akhirnya dia bilang, demi penumpang di kereta api, jembatannya diturunkan, anaknya kegencet mati. Kereta lewat, setelah kereta lewat, bapaknya ngelihat anaknya hancur dan dia cuma bisa nangis. Katanya orang, kenapa kamu nggak memilih menyelamatkan anak, lalu membiarkan kereta apinya itu tabrak dan mati? Tapi dia tidak. Lalu dia bilang, seperti itulah kira-kira salah satu contoh. Dia bilang, Bapak membiarkan Yesus mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan saudara dari kematian. Orang yang naik kereta api itu katanya dia tidak tahu, dia cuma ngelihat bapaknya nangis. Dia tidak lihat kereta api lewat terus. Orang-orang dalam kereta api tidak tahu dia lewat. Seandainya tahu, dia mau gimana? Dia paling turun, dia bilang terima kasih. Terima kasih kau sudah menyelamatkan. Banyak orang saudara tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa saudara, bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saudara, bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara dari kematian. Banyak orang tidak tahu. Itulah sebabnya dia bilang, ya gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi saudara dengan saya tahu, saudara tahu. Itulah sebabnya saudara mengatakan, Tuhan Yesus, Kau sudah menyelamatkan saya, terima kasih. Kalau tidak saya mati. Saudara, tapi banyak orang di luar tidak tahu karena keretanya lewat terus saudara. Nah, kita lihat pemberontakan kita. Apakah kita memberontak? Ya. Dosa yang membuat kita memberontak saudara. Saudara, kita lihat dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Siapa yang meremukkan Yesus? Kejahatan saudara. Menanggung kesalahan atau kejahatan orang tidak mudah. Saudara menanggung satu orang aja gak bisa. Tetapi dia diremukkan
menanggung seisi dunia, saudara. Terlalu berat yang harus dipikulnya sehingga dia remuk. Seluruh seisi dunia dia tanggung semua, saudara. Itu ada. Jadi saudara, di dalam kematian Yesus, di sanalah ada saudara yang ada. Saudara, Mazmur 22 ayat 6. Aku cacing bukan orang, katanya. Sampai dibilang seperti itu. Yesus betul-betul remuk, saudara. Lalu ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran atau hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi saudara, Yesus itu ditimpakan semua. Yesus menerima semua jenis hukuman yang terhebat demi keselamatan manusia. Tadi saya katakan penyaliban adalah hukuman yang terkecil. Ya, hukuman yang paling berat, hukuman yang paling berat. Orang Roma saja menghinakan atau enggak nganggap hukuman itu, saudara, karena hukuman itu paling berat. Tetapi itu yang dialami, saudara, dia mengalami itu semua. Terus ayat yang indah di dalam Alkitab, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa itu semua alami? Kenapa tubuhnya alami? Dari kepala sampai kaki alami. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Apa itu bilur? Bilur itu, saudara, kalau dipukul, di dalamnya itu ada urat-urat yang pecah. Itu ada merah-merah, saudara. Itu bilur. Jadi waktu dicambuk, saudara, ada garis-garis, itu namanya bilur. Bilur itu yang menyembuhkan. Memar itu yang menyembuhkan. Jadi semua yang ada itu, saudara, itu yang menyembuhkan. Sembuhkan dari mana penyakit? Sembuhkan dari mana dosa, saudara? Sekujur tubuh Yesus penuh dengan bilur-bilurnya. Bilur-bilur, saudara, sehingga tidak ada yang sehat sama sekali. Tetapi luka Yesus menyembuhkan, saudara. Saudara, dia adalah penyembuh. Dia adalah penyembuh. Luka Yesus menyembuhkan, saudara, orang yang terluka. Saudara, manusia memukul Yesus, mati. Tapi bilur Yesus memberi kesembuhan kepada manusia. Saudara, bilur Yesus menyembuhkan. Saudaraku, apa kematian Tuhan itu? Buat apa dia nerima itu semua? Tidak ada yang lain. Dia mau membayar hutang saudara. Dia mau menyelamatkan saudara. Dia mau menyembuhkan saudara. Hari ini, saudara, paket yang Tuhan berikan, selain penghapusan dosa, kesembuhan, kemenangan, keberhasilan, semua dampak dari dosa itu disingkirkan oleh Tuhan, diganti dengan sesuatu yang baru karena dia mati. Saudara punya kegagalan dirubah oleh Tuhan karena di dalam Tuhan Yesus ada segalanya. Saudara, bilur Yesus menyembuhkan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara akan mengalami kesembuhan yang dulu. Saudara, Yesus mati hanya untuk menyelamatkan saudara. Saudara, saya dengan beberapa teman mau menyanyikan satu nyanyian di akhir dari pemberitaan firman ini. Saya persilakan Pak Martin bisa. Yuk, Pak Martin, Regi sama. Judulnya adalah Sang Penyembuh. Ini ada. Kata-katanya di dalam
penderitaan, mati disalibkan juru selamat manusia. Ia dipandang rendah dan ditolak orang, Yesus dari Golgota. Ia terluka sebab dosa kita. Ia remuk sebab durhaka kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Telah dibayar lunas harga penyembuhan di balai Rum Pilatus. Derita yang dipikul oleh Sang Penebus memberi kita kesembuhan. Ia terluka sebab dosa kita. Ia remuk sebab durhaka kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sampai saudara lihat merenungkan firman Tuhan hari ini.
kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh. Haleluya. Saudara, haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Persembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, terima kasih. Pada hari kami memperingati kematian-Mu Tuhan, biarkan kami semakin cinta Engkau, karena kami sudah tahu bahwa Engkau mati untuk kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih banyak Bapa. Biar kami lebih cinta lagi kepadamu, kami lebih mengasihi-Mu lagi. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saudara, kita akan menyanyi satu nyanyian, Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku, sambil nanti kita persiapan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Golgota.
kita tidak mau melupakan semua penderitaan yang Yesus alami buat kita. Bahkan kita semakin mencintai, semakin mencintai, semakin mencintai. Saudara, kita akan ambil bahagia dalam perjamuan kudus. Saudara, periksa diri di hadapan Tuhan, sebab kita tidak mau makan dengan salah. Kalau saudara ada dosa, saudara minta ampun kepada Tuhan, karena Dia adalah penghapus, pengampun dosa. Bereskan di hadapan hadirat Tuhan, bereskan di hadapan semua yang ada di hadapan manusia, supaya kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau saudara sudah membereskannya, kalau saudara sudah minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan layak makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Bagi saudara yang sudah periksa diri di hadapan Tuhan, dan saudara yakin pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, saudara yakin dosa saudara sudah dibereskan, maka saudara berhak atau boleh makan perjamuan kudus hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Tak mau lupakan sengsara Tuhan, sana atas di Golgota. Tak mau lupakan sengsara Tuhan, sana atas di Golgota. Cintanya Yesus dalam dan lebar, ku mau layani Kau Yesus Tuhan. Tak mau lupakan sengsara Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara, kita angkat tubuh Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan dalam penderitaan dan dalam kematian dan di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Engkau menjadi satu dengan kami, dan kami menjadi satu dengan Engkau. Engkau ada bersama kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kematian-Mu Tuhan telah membuat kami menjadi satu bahagia. Hari ini kami betul-betul mengingat lagi ya Bapa, kami menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengar lagi saudara firman Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami disegarkan, dikuatkan, menjadi satu dengan tubuh. Kami mau menjadi satu dengan darah Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin Tuhan. Kami dikuatkan lagi. Kami diberi kemenangan lagi. Kami disegarkan lagi. Amin Yesus. Amin Tuhan. Amin. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa darah. Kuasa bilur-Mu Tuhan. Haleluya. Bilurnya. Kepada Pak Andi untuk melanjutkan pengumuman. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sebelum saya mengumumkan pengumuman untuk ibadah beberapa hari ke depan gereja kita, kalau pas Jumat Agung saya ingat satu bacaan tentang martir Kristus itu ya. Saya dulu pernah baca martir Kristus termuda itu umurnya antara 10 sampai 12 tahun, namanya Ibaraki gitu ya, di Jepang. Pada saat itu penguasa tentara Jepang bunuh semua anak-anak Tuhan, orang Kristen gitu ya, Kristen Katolik gitu ya. Kalau mereka mau sangkal Yesus dengan injak gambar Yesus, boleh mereka selamat, tidak dibunuh gitu. Tapi kalau tidak mau, mereka dibunuh. Ada 26, paling kecil namanya Ibaraki gitu ya. Bahkan saudara ini merasa iba karena dari ke-26 dia yang paling mukanya itu paling ceria. Dia ketawa terus, nyanyi terus, bahkan sampai telinganya dipotong dia tetap tertawa, dia tetap nyanyi, tersenyum gitu ya. Kadang-kala Tuhan, akankah saya bisa seperti ini gitu ya, pada saat kita harus benar-benar ada di dalam setiap kondisi yang seperti itu, akankah kita mampu gitu ya, maksudnya terus pelihara iman, gak sangkal Kristus gitu ya. Tapi saya percaya bahwa pada saat itu Ibaraki dikasih kekuatan yang dari Tuhan, Roh Kudus bekerja luar biasa, sehingga firman Tuhan katakan jangan pernah kamu bingung akan apa yang kamu katakan, karena Tuhan akan berikan kekuatan dan hikmat untuk kamu menanggung semua yang ada dalam setiap penyiksaan yang akan kita hadapi anak-anak Tuhan gitu ya. Bahkan dia nomor 1 lari di kayu salib yang paling kecil, karena yang lain-lain mungkin umurnya sudah dewasa, dia antara 10 sampai 12 tahun, dia ambil kayu dia lari ke kayu salibnya yang paling kecil dan dia dipakukan di situ sampai meninggal, Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita mau introspeksi ya, berapa besar cinta kita kepada Tuhan gitu ya, berapa sungguh cinta kita kepada Tuhan ya. Itu aja pengumuman yang ada. Sabtu kita ada kaum muda jam 6 di tempat ini. Saudara yang rindu untuk bersama-sama fellowship di kaum muda,
saudara-saudara bisa hadir di hari Sabtu jam 6 sore gitu ya. Kalau ada yang mungkin jauh bisa hubungin, nanti bisa diatur untuk kendaraannya. Minggu kita ada ibadah Paskah jam 7:30. Bapak Ibu diharapkan bisa hadir, kita bisa sama-sama beribadah di tempat ini, bersukacita karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Dan itu kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Kita mau sama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau Tuhan ingatkan kami lagi akan pengorbananmu di atas kayu salib, hanya karena kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu kepada kami, Kau rela Tuhan menderita, Tuhan disiksa, dihina Tuhan. Oh Tuhan, bahkan Tuhan Kau begitu Tuhan sengsara di atas kayu salib, tapi Kau melakukan dengan sukacita yang luar biasa Tuhan, karena cinta-Mu kepada setiap kami. Sehingga Tuhan oleh bilur-bilur-Mu setiap kami yang sakit disembuhkan, bahkan dosa kami Tuhan ampuni, sehingga yang mestinya kami harus menanggung semua dosa dan pelanggaran kami binasa dan kekekalan. Tapi oleh karena Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Tuhan, bukan kami Tuhan ada di dalam setiap Tuhan kesengsaraan, tapi Tuhan Kau memakaikan kepada kami mahkota kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal itu yang Tuhan janjikan. Bila Tuhan kami merespon cinta-Mu dengan kami mau semakin mendekat kepadamu Tuhan. Kamu terus pikul salib, sangkal diri Tuhan. Kamu tinggalkan setiap dosa dan tabiat lama. Kamu benar-benar Tuhan bergiat dalam setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan sungguh Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, dalam segala hal dikerjakan jemaat-Mu dalam hidup nikah, rumah tangga, nafkah, pekerjaan, studi, atau apapun pergumulan Tuhan, yang menjadi Tuhan kerinduan jemaat-Mu Tuhan, lebih dari yang jemaat-Mu doakan dan minta. Kami percaya Engkau sudah menyediakannya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berikan terbaik. Bila Tuhan sucikan, biarlah dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa buat Bapak Gembala sudah menyampaikan berkat firman Tuhan, berkati pelayanannya, berkati hidup rumah tangganya, berkati dalam mengembalakan sidang di tempat ini. Biarlah semua terus ada di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami berdoa juga buat setiap pelayan Tuhan, bila kami boleh melayani yang berhiaskan kekudusan, melayani dengan persiapan, bahkan Tuhan tambahkan talenta dalam pelayanan kami, supaya semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan pujikan satu pujian pada satu bukit jauh dari sini. Sungguh lihat salib Tuhan berdiri. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Sungguh kulihat cintanya Tuhanku, kulihat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya.